Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita langsung bergabung dengan reporter Ariel Raka dan juru kamera Ria Nuryaningsi dari kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Ya, Ariel, berdasarkan pantauan Anda di sana, sebenarnya bagaimana progres pengerjaan dari LRT Jabodebek ini? Ya, Julita, pengerjaan dari kereta api ringan atau lintas rel terpadu LRT ini memang terus dilakukan, di mana proses pengerjaan juga dikebut. Di mana untuk per September pengerjaan atau progres dari pembangunan LRT ini sudah mencapai 77,3%. Dan memang untuk LRT yang menghubungkan Jakarta dengan Bogor, Depok, Bekasi ini terbagi dari beberapa lintas pelayanan, di mana kalau kita melihat tadi progres 77,3% ini adalah total keseluruhan. Namun kalau kita melihat lebih rinci lagi untuk beberapa lintas pelayanan, ada dari Cawang menuju ke Cibubur, yang kedua adalah Cawang, Kuningan, Duku Atas, yang ketiga adalah Cawang dan Bekasi Timur. Dan tepat di belakang saya ini merupakan lintas pelayanan dari Cawang menuju Kuningan dan juga Duku Atas, di mana progres pembangunannya ini sudah mencapai 93% dan merupakan salah satu progres pembangunan yang cukup tinggi dibandingkan dengan lintas pelayanan lainnya. Nah, kalau kita melihat lagi lebih rinci, Julita dan juga pemirsa, terkait dengan progres pembangunan lintas layanan atau pelayanan untuk LRT ini, Cawang Cibubur ini mencapai progres pembangunan sebesar 91%. Sementara untuk Cawang Bekasi Timur, progres pembangunannya mencapai 87%. Sementara untuk depo LRT ini baru mencapai 24%. Nah, kita harapkan, Julita, bahwa progres ataupun juga pembangunan dari LRT ini terus dilanjutkan, terus dilakukan pembangunannya agar masyarakat Indonesia, khususnya warga DKI Jakarta ini dapat menikmati untuk transportasi massal modern. Apalagi kita ketahui bahwa memang cukup banyak sekali yang dapat kita banggakan dari transportasi massal modern ini. LRT kita ketahui pada November 2019 yang lalu, LRT ini mendapatkan penghargaan terkait dengan jembatan kereta box dengan lingkungan yang terpanjang di Indonesia, termasuk juga dengan radius paling tipis di Indonesia. Nah, selain itu juga untuk di tahun ini, Julita dan juga pemirsa mendapatkan penghargaan untuk LRT yang berkaitan dengan fondasi maupun juga ketahanan dari bangunan LRT, yaitu adalah dikatakan memiliki keunggulan tahan gempa dan juga anti bising. Julita. Ariel, sepanjang progresnya sejauh ini, apakah memang dari pihak pengelola ada mengalami kendala sehingga akan menghambat untuk pengerjaan LRT ini sendiri? Ya, Julita, kalau berbicara terkait dengan apakah ada hambatan ataupun juga ini berhubungan dengan target pengerjaan dari LRT Jabodebek, memang sejauh informasi yang kami dapatkan dari pihak pengelola maupun juga dari pemerintah ini berharap bahwa untuk di tahun ini, tahun 2020, proses pengerjaan LRT ini dapat mencapai 82% di akhir tahun. Kalau kita melihat dari keinginan beberapa pihak bahwa diharapkan di tahun 2021 proses pengerjaan ini sudah selesai, sehingga nanti di pertengahan 2022 LRT ini dapat beroperasi. Kalau kita melihat sedikit bagaimana proses pengerjaan sepanjang tahun 2020 ini, Julita, untuk progres pengerjaan LRT, memang di bulan Februari kemarin ini pengerjaan progresnya baru mencapai sekitar 70%. Dari Februari sampai ke bulan Mei ini hanya meningkat atau progresnya 1%, yaitu 71, sekian persen. Namun ternyata memang dari bulan Mei sampai di bulan September pengerjaannya terus dikebut, sehingga mencapailah total progres pengerjaan saat ini yang mencapai 77,3%. Kita harapkan untuk progres kedepannya ini dapat kembali dikebut sehingga dapat sampai di target yang diinginkan, yaitu 82% untuk tahun ini, dan proses pengerjaan untuk LRT ini dapat selesai di tahun 2021. Julita. Baik, Ariel, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, laporan dari reporter Ariel Raka dan juru kamera Ria Nuryaningsi dari kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.